Tantangan Sumatera Barat menjadi wisata syariah. Wisata halal bagi masyarakat Sumatera Barat merupakan hal seharusnya yang saling berdampingan, yang mana menempatkan nilai agama sebagai basis pengelolaan layanan wisata dan merupakan hal yang telah ada dalam masyarakat Sumatera Barat, apalagi didukung oleh nilai sosial, budaya yang kuat, sehingga menguatkan satu sama lainnya. Kita ketahui bahwa Sumatera Barat merupakan salah satu masyarakat yang mayoritas menganut agama Islam. Jadinya jika memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadikan wisata halal di Sumatera Barat tersebut. Pengembangan wisata halal di Sumatera Barat bisa mengikuti pola yang ada di Timur Tengah, seperti dari masjid yang mana arsitekturnya, misalkan kita dari bangunan arsitekturnya kita akulturasikan dengan budaya daerah dan budaya timur. Tidak hanya bangunan saja, namun juga pada usaha yang mendukung jalannya pariwisata juga menggunakan prinsip syariah atau halal seperti pada makanan dan minuman serta sarana prasarana dan kebutuhan ibadah lainnya gitu. Terus namun itu semua akan berjalan jika tantangan menjadikan Sumbar atau Sumatera Barat sebagai wisata syariah dapat diatasi. Ada beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Sumatera Barat jika menjadi wisata syariah, yaitu problem sadar wisata yang ada pada dunia pariwisata seperti tarif atau harga yang tidak jelas dan memanfaatkan wisatawan yang baik itu pertama kali maupun yang memiliki derajat tinggi untuk menaikkan harga setinggi-tingginya gitu. Jadi ini merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang membuka usaha di sebuah objek wisata maupun destinasi wisata lainnya gitu. Dia menaikkan harga setinggi-tingginya untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Kalau kita kaji melalui agama, itu sebenarnya tidak diperbolehkan karena itu bisa dikatakan dengan penipuan gitu. Tidak sesuai dengan harga pasaran yang seharusnya. Dan si pembeli pun jika kita lihat akan timbulnya di mudarat, dan si penjual pun akan timbulnya mudarat karena citra dari usaha yang telah mereka lakukan itu akan menjadi buruk gitu. Dan jika telah ada wisatawan yang terkena dampak atau dampak dari tingginya tarif tersebut, maka ia akan mencap usaha tersebut tidak baik, sehingga dapat dikatakan untuk pelanggan datang ke usaha mereka itu akan sedikit gitu, dan mereka pun juga enggan untuk datang kembali ke usaha masyarakat tersebut. Makanya ini yang perlu diperbaiki atau sebagai tantangan oleh Sumatera Barat untuk menjadikan wisata syariah. Perbaikan atau adanya tarif atau harga yang jelas untuk sebuah baik itu produk, jasa maupun bisnis lainnya. Yang kedua yaitu pemilihan special uniqueness dan superior branding wisata halal, yang mana akan memenuhi respon dari pemenuhan kebutuhan wisatawan atau konsumen namun tetap dalam aspek nilai agama atau prinsip syariah. Jadinya ini perlu kecermatan dari pemahaman mengenai hal-hal yang akan disangkut pautkan dengan kebutuhan dan prinsip syariah, sehingga apa yang telah dirancang masih dalam koridor nilai-nilai agama. Dan juga pelayanan yang diberikan pun masih menggunakan pelayanan yang sesuai dengan syariat Islam gitu. Seperti contohnya melakukan pelayanan yang mana kita membuat atau mendirikan sebuah tempat peristirahatan atau tempat duduk dan memiliki payung, misal di tepi pantai. Nah, payung ini biasanya didesain itu ceper atau pendek gitu. Nah, ini nih akan nantinya menimbulkan fitnah jika misalkan ada pasangan yang datang ke situ. Maka diperlukanlah nilai-nilai syariah atau prinsip syariah ini dengan membangun sebuah konsep yang mana payung-payung tiap-tiap ada di pantai tersebut itu ditinggikan gitu untuk menghindari adanya fitnah. Makanya sehingga mindset dari orang-orang yang melihat objek wisata yang di tepi pantai tersebut atau
fasilitas yang diberikan itu akan lebih baik juga gitu. Selanjutnya, pengetahuan wisatawan yang minimum mengenai makanan maupun perusahaan kuliner di lokasi wisata, apakah sudah bersertifikat halal maupun belum. Jadi wisatawan di sini tidak memperhatikan dan mereka hanya mengetahui bahwa zat dari makanan ataupun minuman yang mereka makan itu halal gitu, tanpa mengetahui cara pengolahan maupun cara mendapatkannya gitu. Maka di sini diperlukanlah sertifikat halal bagi perusahaan-perusahaan maupun usaha-usaha UMKM yang lain-lainnya dalam produksi gitu. Jadi di sini diperlukannya sertifikat halal. Selanjutnya masih banyak sih para pengusaha dan produknya itu belum bersertifikat halal, seperti restoran, hotel, dan lain-lainnya. Itu hampir sama dengan poin yang sebelumnya. Dan selanjutnya itu persepsi wisatawan yang kurang baik mengenai keamanan yang kurang di sekitar lokasi wisata. Begini, ini juga perlunya pemahaman pula bagi masyarakat atau pengunjung atau wisatawan gitu. Karena dalam mendirikan mindset sebuah wisata halal itu harus jauh-jauh dengan adanya kemudaratan dan pasti berdekatan dengan kemaslahatan gitu. Kalau misalkan adanya kayak pencopetan, perampokan, kemalingan di sebuah objek wisata, itu akan memberikan citra yang sangat buruk terhadap objek wisata tersebut, apalagi jika objek wisata tersebut bisa dikatakan itu sudah menerapkan wisata halal gitu. Maka di sini perlunya pemahaman oleh wisatawan atau pengelola untuk menanamkan nilai-nilai agama di sana di dirinya sendiri, dan juga memperketat keamanan yang ada di objek wisata tersebut gitu. Terus pengembangan infrastruktur yang mendukung aktivitas wisatawan maupun masyarakat sekitar, misalkan seperti tempat ibadah, terus kayak toilet dan lain-lainnya, yang mana juga diberlakukannya aturan-aturan seperti yang cewek dan cowok itu dipisah, terus kayak dari tempat ibadah itu juga disediakan, terus misalkan dalam berpakaian di situ diatur juga di sebuah destinasi wisata. Makanya diperlukan juga regulasi di situ dalam pengembangan wisata halal tersebut. Dan juga bisa dikatakan pemahaman terhadap masyarakat tentang konsep wisata halal ini, karena mereka berpikiran bahwa wisata halal itu memang harus menggunakan prinsip halal atau harus menggunakan memang mengkang gitu, sehingga tidak adanya toleransi terhadap agama-agama yang lainnya gitu. Namun wisata ini bisa dikatakan itu memberikan kebutuhan yang khusus terhadap wisatawan-wisatawan yang ingin diberikan fasilitas khusus tersebut. Misalkan jika non-muslim tidak ingin, atau memang pastinya mereka tidak membutuhkan kayak pelayanan seperti tempat ibadah dan lain-lainnya gitu, pastinya kita tidak juga memberikan pelayanan itu gitu. Tapi kalau misalkan wisatawannya muslim, itu pasti kita akan memberikan fasilitas khusus juga seperti tempat ibadah, perlengkapan untuk sholat dan lain-lainnya gitu. Itu masih dikatakan penerapannya dengan wisata halal. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mutia Dwi Antesa akan menjelaskan tentang potensi Sumatera Barat jadi wisata syariah. Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, tidak hanya memiliki keindahan dan kekayaan alam yang tersebar di seluruh 17.000 gugusan pulau. Indonesia juga memiliki aneka kebudayaan, ragam bahasa, dan kearifan lokal yang begitu menarik untuk dilirik. Dengan ditetapkannya pariwisata sebagai leading sektor pariwisata telah berhasil memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian, seperti meningkatnya pertumbuhan ekonomi, penerimaan devisa, dan penyerapan tenaga kerja.
Salah satu destinasi wisata yang sedang dilirik di Nusantara adalah Sumatera Barat. Sumatera Barat memiliki hampir semua jenis wisata. Wisata alam seperti laut, pantai, danau, gunung, dan ngarai. Selain itu, pariwisata Sumatera Barat juga banyak menjual wisata budaya seperti festival tabuy, wisata kuliner seperti festival rendang. Rendang juga pernah dinobatkan sebagai the most tasty food in the world oleh CNN Go. Selain cita rasa, jaminan halal juga menjadi faktor Sumatera Barat memenangkan World Best Halal Culinary Destination. Sebagai daerah yang memiliki ikon budaya, adat Basandi Syarak, Sarak Basandi Kitabullah, Sumatera Barat memiliki potensi untuk mengembangkan pasar pariwisata syariah atau halal tourism. Wisata halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, layanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi unsur syariah. Sedangkan pariwisata syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Destinasi wisata syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sumatera Barat sebagai daerah yang menetapkan adat Basandi Syarak, Sarak Basandi Kitabullah mencanangkan pengembangan pariwisata syariah di seluruh destinasi wisatanya. Seluruh pemerintah kabupaten dan kota mendukung menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi wisata halal dunia seperti yang telah dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Aceh. Sejak meraih penghargaan World Best Halal Culinary Destination dan World Best Halal Destination di World Halal Tourism Award 2016 di Abu Dhabi tanggal 7 Desember 2016. Dengan penghargaan ini, Provinsi Sumatera Barat semakin menunjukkan potensinya sebagai tujuan wisata halal dunia. Dengan ditetapkannya Sumatera Barat sebagai destinasi halal membuka peluang besar bagi pemerintah Sumatera Barat untuk mengembangkan sektor pariwisata syariah di daerah ini. Sebagai daerah yang telah mendapatkan World Best Halal Culinary Destination dan World Best Halal Destination, Sumatera Barat mempunyai potensi untuk pengembangan pariwisata halal baik dari segi wisata alam, budaya, sejarah, dan kulinernya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu peluang Sumatera Barat menjadi pariwisata syariah. Saat ini konsep syariah telah menjadi tren dalam ekonomi global, mulai dari produk makanan dan minuman, keuangan, hingga gaya hidup. Sebagai tren baru gaya hidup, banyak negara yang mulai memperkenalkan produk wisatanya dengan konsep halal dan islami. Dan Indonesia juga memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Tidak hanya memiliki keindahan dan kekayaan alam saja, Indonesia juga memiliki aneka kebudayaan, ragam bahasa, dan kearifan lokal yang begitu menarik untuk dilirik. Sektor pariwisata telah berhasil memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi perekonomian, seperti meningkatnya pertumbuhan ekonomi, penerimaan devisa, dan penyerapan tenaga kerja. Salah satu destinasi wisata yang dilirik yaitu Sumatera Barat, karena daerah ini memiliki hampir semua jenis wisata, mulai dari wisata alam seperti laut, pantai, danau, gunung, dan ngarai. Selain itu, Sumatera Barat juga menjual wisata kebudayaannya, seperti adanya festival tabuy, wisata kuliner seperti festival rendang. Dan tentunya di Sumatera Barat juga sering diadakannya event internasional seperti lomba balap sepeda yaitu Tour de Singkara, event para layang, yaitu event Fly for Fun in Lake Maninjau, serta kejuaraan selancar Mentawai International Pro Surf Competition.
Di samping itu, Sumatera Barat merupakan surga kuliner di Indonesia. Ada banyak sekali hidangan yang menjadi favorit bagi wisatawan, yaitu seperti nasi Padang dan juga rendang yang pernah dinobatkan sebagai the most tastiest food in the world oleh CNNGO. Selain cita rasa, jaminan halal juga menjadi faktor Sumatera Barat memenangkan World Best Halal Culinary Destination. Sebagai daerah yang memiliki ikon budaya, ada bersandi Sarak bersandi Kitabuwa, Sumatera Barat yang memiliki potensi untuk mengembangkan pasar pariwisata syariah atau halal tourism. Wisata halal merupakan kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, layanan dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi unsur syariah. Sumatera Barat ditetapkan menjadi salah satu daerah menjadi tujuan wisata halal kelas dunia di samping daerah Lombok dan Aceh. Dengan ditetapkannya Sumatera Barat sebagai destinasi halal, membuka peluang besar bagi pemerintah Sumatera Barat untuk mengembangkan pariwisata syariah di daerah ini. Selanjutnya yaitu peluang wisata halal di Sumatera Barat. Yang pertama, sektor pariwisata syariah yang semakin berkembang dan semakin diminati. Yang kedua yaitu peningkatan jumlah wisatawan ke objek wisata. Ketiga, wisatawan menyatakan lokasi wisata nyaman dikunjungi. Keempat, persepsi wisatawan mengenai atraksi budaya yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Seperti itu pegelaran tabu yang ada di Pariaman. Yang kelima, menyerap tenaga kerja di daerah sekitar objek wisata yang dapat mengurangi pengangguran. Dengan adanya peluang pariwisata di Sumatera Barat ini akan membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang belum bekerja sebelumnya. Yang keenam, melestarikan nilai-nilai keagamaan dan budaya yang dianut di masyarakat. Yang ketujuh, wisatawan menilai makanan atau minuman di lokasi wisata sudah halal. Karena di Sumatera Barat dengan banyak negara yang menganut agama Islam, jadi tidak sulit untuk para wisatawan dari luar untuk mencari makanan yang halal. Yang ke-8, peningkatan perekonomian masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ini yang sangat penting bagi peluang wisata di Sumatera Barat, yaitu perkembangan media cetak, elektronik, internet, dan media sosial yang bisa dijadikan sebagai media publikasi promosi objek wisata. Sumatera Barat mempunyai destinasi wisata halal yang sangat potensial. Tempat wisata di Sumatera Barat merupakan salah satu tujuan wisata yang sangat populer di Indonesia. Banyaknya destinasi wisata yang bisa dikunjungi saat liburan tentu memberikan keuntungan tersendiri. Provinsi Sumatera Barat sudah disokong dengan berbagai fasilitas penunjang industri pariwisata halal, termasuk tersedianya hotel baik yang bernuansa syariah maupun tidak bernuansa syariah, sarana ibadah yang nyaman, hingga tersedianya sentra-sentra kuliner halal yang dapat memuaskan para wisatawan. Pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat yang paling potensial. Pariwisata selain menjadi sumber pendapatan daerah juga memiliki efek berantai atau multiplier effect dalam kemampuannya untuk memunculkan usaha-usaha selain sebagai sumber pendapatan masyarakat.
Di samping itu, sektor pariwisata merupakan salah satu potensi memiliki motor ekonomi kerakyatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara menyeluruh dan merata. Mungkin sekian dari peluang Sumatera Barat menjadi destinasi wisata halal.